Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, anak-anakku kelas 10 SMK Perbankan Syariah tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan ya, nama Bapak Muhammad Sabariman atau lebih dikenal dengan Pak Iman ya. Pak Iman saja kalian boleh memanggil nama Bapak. Bapak kebetulan di SMK Perbankan Syariah ini mengajar pelajaran PJOK atau sering disebut lebih familiarnya Penjas ya, Penjas. Dan mempunyai tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang urusan kurikulum. Kurikulum ini mungkin kalian juga pernah mendengar ya waktu di SMP, di MTS, atau bahkan di SD. Sekolah itu mempunyai kurikulum. Untuk mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan kurikulum, pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ya. Nomor 19 Tahun 2005 bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Nah, kurikulum SMK itu ada juga yang namanya kurikulum SMK penggerak. Namun SMK Perbankan Syariah tahun ini belum ditunjuk ya atau kebagian menjadi SMK penggerak. Tapi kalian semua, kita semua harus tahu juga apa sih itu kurikulum SMK penggerak. Jadi kurikulum SMK penggerak itu adalah rencana tujuan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolahnya dan guru. Nah, itu kurikulum SMK penggerak. Kemudian karena kita di wilayah Jawa Barat, Priangan, Gubernur Pak Ridwan Kamil ya meluncurkan kurikulum Masagi. Kita juga harus tahu, kita juga harus bersinergi dengan kurikulum Masagi ya. Nah, kurikulum Masagi itu implementasi kurikulum nasional berbasis karakter dan based learning dengan kearifan lokal Jawa Barat. Nah, kurikulum ini bertujuan menjembatani kebutuhan pembelajaran peserta didik di bidang akademis dan life skill. Nah, itu kurikulum Masagi. Kemudian yang terakhir kurikulum SMK Perbankan Syariah. Tentunya kurikulum SMK Perbankan Syariah itu harus bersinergi dengan kurikulum nasional, SMK penggerak, dan kurikulum Masagi.
Kurikulum SMK Perbankan Syariah itu adalah rencana dan tujuan sekolah demi terbentuknya peserta didik yang berkarakter Islami dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perbankan syariah pada tahun 2023 yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi dan karakter yang berpijak pada pendidikan budi pekerti, niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti, serta cinta agama, bela negara, jaga budaya, dan cinta lingkungan. Nah, itu ya anak-anakku kelas 10 SMK Perbankan Syariah tentang kurikulum SMK Perbankan Syariah. Nah, pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini banyak materi yang akan kalian dapat diantaranya tentang kurikulum. Kemudian ada lagi tentang sadar hukum tata tertib lalu lintas ya dan lain sebagainya, dan tentunya nanti akan disampaikan oleh pemateri Bapak dan Ibu guru yang lain. Baik, kita lanjutkan. Di dalam kurikulum tentunya sekolah kita ini mempunyai visi dan misi dan tujuan. Apa visi sekolah SMK Perbankan Syariah? Visi SMK Perbankan Syariah itu adalah terbentuknya siswa yang berkarakter Islami dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2023. Nah, itu visi SMK Perbankan Syariah ya. Kemudian misi. Nah, samping punya visi, kita punya misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter dan contoh tauladan. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif yang mendorong motivasi para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini. Baik, apalagi sekarang masih dalam pandemi ya COVID-19. Tentunya kita banyak melaksanakan proses belajar mengajar secara daring ya. Maka harus memanfaatkan kemajuan teknologi terkini. Banyak video pembelajaran, kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan demi terwujudnya pendidikan yang baik ya, demi terlaksananya pendidikan yang berkualitas. Kita harus memanfaatkan teknologi. Kemudian tujuan ya, tujuan SMK Perbankan Syariah itu yang pertama, terbentuknya lingkungan sekolah yang Islami berbasis keteladanan. Kemudian yang kedua, terselenggaranya suatu sistem pembelajaran yang inovatif, mengembangkan model-model pembelajaran sehingga motivasi belajar para siswa meningkat. Kemudian terwujudnya lulusan yang memiliki nilai hasil ujian akhir di atas rata-rata. Yang keempat, terselenggaranya sistem pembelajaran terpadu dalam suatu jaringan teknologi internet
sehingga memudahkan proses kegiatan belajar mengajar dan sistem penilaian. Yang kelima, terbentuknya kemampuan para siswa dalam menggunakan teknologi internet, baik untuk kepentingan pembelajaran maupun bisnis siswa. Nah, itu ya. Anak-anakku, itulah tujuan SMK Perbankan Syariah ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah struktur kurikulum. Struktur kurikulum mata pelajaran apa saja yang akan disampaikan di sekolah. Baik, ada muatan nasional. Nah, muatan nasional ini yang pertama itu pendidikan agama dan budi pekerti. Kelas 10, 11, 12. Ya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu disampaikan di kelas 10, 11, dan 12. Bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian sejarah Indonesia. Nah, kalau sejarah Indonesia itu hanya diberikan di kelas 10, 2 semester. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Jadi ada 6 mata pelajaran yang masuk ke dalam golongan muatan nasional. Kemudian ada muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan itu seni budaya, itu diberikan di kelas 10. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, itu akan kalian dapat di kelas 10 dan kelas 11 ya. Kemudian ada mulok. Ada mulok bahasa Sunda. Bahasa Sunda dan digital marketing. Nah, digital marketing sangat penting bagi kita ya. Bagi kami guru juga, bagi kalian sebagai siswa, karena perkembangan zaman, dalam rangka mengikuti perkembangan zaman yang sekarang itu sudah banyak melaksanakan marketing itu lewat dunia maya ya, menggunakan internet. Mudah-mudahan digital marketing ini akan bermanfaat bagi kalian tentunya nanti, baik setelah lulus sekolah ataupun ketika sedang melaksanakan pendidikan juga, diharapkan bermanfaat ya, digital marketing ini. Kemudian, nah ini golongan muatan peminatan kejuruan. Nah, ini kejuruannya. Yang pertama itu C1 dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian itu ada 4 mata pelajaran. Simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Nah, 4 mata pelajaran dan akan disampaikan di kelas 10. 2 semester. Kemudian dasar program keahlian. Nah, dasar program keahliannya itu sama, ada 4 mata pelajaran. Etika profesi, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, kemudian akuntansi dasar, perbankan dasar. Nah, 4. Dan semuanya akan
kalian terima di kelas 10 ya. Kan kalian pelajari di kelas 10 selama 2 semester. Kemudian yang ketiga yaitu C3 ya, yaitu kompetensi keahlian. Nah, ada dasar bidang keahlian, ada dasar program keahlian, ada kompetensi keahlian. Dasar bidang keahlian itu masuk ke dalam golongan bisnis dan manajemen ya. Kemudian dasar program keahlian akuntansi dan keuangan, dan kompetensi keahliannya baru perbankan syariah. Nah, ini yang membedakan dari jurusan-jurusan SMK yang ada di khususnya di kita ya, di Jawa Barat atau secara nasional. Jadi ini yang membedakannya di C3. Kalau C2 itu C1 itu banyak kesamaan dengan jurusan-jurusan seperti retail misalnya ya, pemasaran. Kemudian C2, nah kalau C3 itu spesifiknya kompetensi keahlian. Yang pertama itu ada pengelolaan kas, kemudian ekonomi Islam, kemudian layanan lembaga keuangan syariah, akuntansi perbankan syariah, komputer akuntansi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, C3 ini akan kalian terima atau dipelajari ya, di kelas 11 dan kelas 12. Nah, di kelas 11 dan kelas 12. Ya, berarti sebanyak selama 4 semester ya. Di kelas 11 2 semester, di kelas 12 2 semester. Itu struktur kurikulum SMK Perbankan Syariah. Kemudian kita lanjut ke kriteria ketuntasan minimal ya, KKM. Untuk KKM ini ya nanti akan diumumkan oleh sekolah ya, oleh ibu bapak guru mata pelajaran masing-masing kepada kalian berapa KKM yang harus dicapai oleh kalian selama menempuh pendidikan di SMK Perbankan Syariah. Kemudian ada yang namanya beban belajar. Nah, beban belajar ini kewajiban kalian yang harus kalian penuhi, yang harus kalian laksanakan dan selesaikan selama menempuh pendidikan di SMK Perbankan Syariah. Ada praktek kerja lapangan PKL ya, atau praktek kerja industri. Nah, ini dilaksanakan di dunia usaha kemitraan yang sudah bekerja sama dengan SMK atau dengan sekolah. Ada yang di BJB Syariah, ya. Ada yang di BMT Al-Amanah kalau di daerah kita ini ya, di Situraja dan lain sebagainya. Banyak ya. Nanti kalian akan ditempatkan sesuai dengan wilayah ya. Yang pertama sesuai dengan wilayah. Misalnya kalian letak geografis rumahnya di mana, maka diusahakan tempat PKL-nya yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian biar tidak terlalu membebani ya.
apalagi sekarang pada masa pandemi sekarang ini, ya tentunya sangat hati-hati sekali, sangat hati-hati dalam melaksanakan praktek kerja lapangan tentunya, karena harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, tentunya dengan persetujuan orang tua, arahan pengawas pembina, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau pada masa normal, sebelum pandemi, ya, atau insya Allah nanti pasca pandemi, ini maksimal PKL ini dilaksanakan selama 6 bulan, ya, maksimal. Kemudian selanjutnya ada penilaian harian atau ulangan harian. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu guru mata pelajaran masing-masing, ya, yang akan memandu kalian kapan harus melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian. Kemudian ada penilaian tengah semester, ya, di tengah-tengah semester. Misalnya semester 1 itu tahun aja dari bulan Juli, ya, sampai Desember. Nah, sekitar bulan September, ya, itu biasanya dilakukan penilaian tengah semester. Kemudian ada penilaian akhir semester. Nah, di akhir semester ini biasanya di bulan Desember, ya. Penilaian akhir semester. Kemudian penilaian akhir tahun. Nah, penilaian akhir tahun itu biasanya dilaksanakan di bulan Juni, ya, untuk penilaian akhir tahun. Atau kenaikan kelas, ya, bisa disebut juga dengan kenaikan kelas, katanya, untuk kenaikan kelas. Kemudian ada UKK, ya, uji kompetensi keahlian. Nah, uji kompetensi keahlian ini akan dilaksanakan oleh kalian nanti ketika kalau sudah kelas 12. Ya. Kalau sudah kelas 12, kemudian ada UMTK-nya, ujian mutu tingkat kompetensi, di kelas 12. Ada ujian sekolah, dan ada ujian nasional, ya. Kalau sekarang itu sudah 2 tahun ke belakang itu tidak ada ujian nasional, ya. Dan untuk ujian nasional ini akan diganti dengan asesmen nasional. Nah, UKK sampai ke ujian nasional itu, ya, dilaksanakan di kelas 12. Nah, tentunya beban belajar pada masa pandemi dan beban belajar pada masa normal itu tidak sama. Tidak sama. Kalau pada masa pandemi, kompetensi dasar yang harus kalian penuhi itu adalah KD-KD yang esensial, ya. KD-KD yang sangat esensial, yang sangat penting sekali karena berhubungan dengan keadaan. Jadi pembelajaran sangat sulit sekali jika Bapak dan Ibu guru memberikan materi secara full 100% semua tersampaikan di masa pandemi ini. Makanya dipilih kompetensi dasar yang esensial saja, yang sangat-sangat darurat, sangat-sangat penting untuk kalian pelajari dan untuk kalian ketahui. Gambaran lebih jelasnya lagi, ya, nanti di pertemuan berikutnya Bapak dan Ibu guru mata pelajaran masing-masing akan
memandu kalian, akan menjelaskan kalian tentang kompetensi dasar apa saja yang akan kalian pelajari selama menempuh pendidikan di SMK Perbankan Syariah ini. Kita lanjut, anak-anakku sekalian. Baik, apakah masih semangat? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga imunitas tubuh kalian ya. Dengan memakan makanan yang bergizi, karena imunitas itu didapat dari nutrisi, dan nutrisi itu dari makanan. Jangan makanan sembarangan, makannya yang teratur, tentunya yang bergizi ya. Kemudian pola tidurnya yang benar. Kemudian jangan lupa olahraga, bergerak ya. Bergerak terus minimal 30 menit per hari. Kemudian jangan lupa berdoa, beribadah agar dijauhkan atau terhindar dari penyakit, dijauhkan dari wabah ini ya. Nah, selanjutnya jangan lupa memakai masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Semoga kita terhindar dari wabah ini ya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ya. Ada dalam kurikulum SMK Perbankan Syariah ini ada pelaporan hasil belajar ya. Nah, atau rapot. Rapot adalah laporan capaian hasil belajar siswa dalam bentuk angka dan deskripsi. Nanti akan kalian dapatkan di akhir semester atau di akhir tahun. Biasa ya, ada pembagian rapot oleh wali kelas masing-masing. Kemudian ada ijazah. Nah, ijazah ini nanti akan diberikan setelah kalian menuntaskan seluruh rangkaian program kegiatan evaluasi atau penilaian di sekolah ya. Nah, itu kalian mendapatkan ijazah. Laporan hasil ujian nasional itu sekarang itu tidak ada ya. Tapi mungkin karena pendidikan ini terutama di Indonesia itu sangat dinamis sesuai dengan kepentingan zaman juga ya, sangat dinamis sekali, selalu berubah-ubah. Mungkin di tahun-tahun nanti ada lagi ujian nasional atau tetap tidak ada, ya kita laksanakan saja ya. Kemudian ada penilaian UKK ya, nanti setelah kalian melaksanakan UKK akan mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian ya. Itu dari SMK, dari pihak dunia usaha. Itu. Oke, anak-anakku, itu pelaporan hasil belajar ya. Nah, ada kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, mempunyai sikap atau tingkah laku minimal bernilai baik. Nah, baru akan naik kelas. Kemudian nilai pengetahuan dan keterampilan harus tuntas. Ya, tentunya harus tuntas di sini di atas KKM ya. Kalau KKM-nya misalnya 80, ya kalian nilainya jangan kurang dari 80. Kemudian mata pelajaran itu dikatakan tuntas jika pengetahuan K3 dan keterampilan KI 4. Yang kelima,
telah tuntas dengan predikat minimal C, ya itu untuk kompetensi keahliannya ya, minimal C. Nanti Bapak sudah jelaskan pelajaran apa saja yang tergolong ke dalam kompetensi keahlian. Ya. Itu kenaikan kelas ya, kriteria kenaikan kelas. Selanjutnya kelulusan. Nah, siswa mana yang bisa dikatakan lulus? Peserta didik yang bisa dikatakan lulus itu yang pertama itu tentunya yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ya. Yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Selama 6 semester. Ya. Selama 6 semester. Kemudian memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Ya. Lulus ujian sekolah. Nah, kalau tahun kemarin ya, itu nilai ujian sekolahnya itu bisa diambil dari portofolio, ya nilai rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5, bisa dari penugasan khusus, dan lain-lain ya. Banyak teknik penilaian untuk menentukan nilai ujian sekolah. Nah, biasanya sekolah akan mengadakan rapat ya penilaian apa yang akan diambil untuk menentukan nilai ujian sekolah bagi kalian. Ujian nasional itu telah diganti dengan asesmen nasional. Nah, dalam kurikulum SMK Perbankan Syariah ini, anak-anakku itu ada peminatan dan pengembangan diri. Ya. Nah, peminatan dan pengembangan diri yang wajib diikuti di SMK Perbankan Syariah itu yang pertama itu pramuka dan paskibra. Pramuka itu untuk menanamkan nilai pendidikan moral, etika, dan pembentukan karakter. Dan paskibra itu untuk membentuk disiplin bagi generasi penerus bangsa adalah melalui sekolah. Dan alhamdulillah ya kakak-kakak kelas kalian atau senior-senior kalian dan yang telah menjadi alumni banyak berprestasi di pramuka dan paskibra ya, banyak sekali prestasi pramuka dan paskibra alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian juga nanti akan meneruskan kakak-kakak kelas kalian berprestasi di bidang pramuka dan paskibra. Nah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler pilihan ya. Ekstrakurikuler pilihan. Nah, ini ya Bapak di sini yang banyak dipilih dari tahun ke tahun ya. Dari tahun ke tahun bisa saja berubah sesuai dengan minat dan bakat kalian juga ya. Tapi ini rata-rata memilih kalau olahraga itu voli dan futsal. Itu rata-rata ya. Tapi pernah ada karate, ya pernah karena ada siswa yang menginginkan karate, ya kita laksanakan. Kemudian pernah juga renang ya, dalam olahraganya renang. Pernah itu sesuai dengan minat dan bakat kalian nanti. Kemudian di bidang keagamaan itu ada kader dakwah kampus. Ya, kader dakwah kampus. Kemudian ada kegiatan marawis. Ya, marawis dan kader dakwah
kampus. Nah, itu untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Nanti jika kalian menginginkan ekstrakurikuler pilihannya yang lain, ya boleh-boleh saja ya, silakan saja. Nanti kalian usulkan, kita akan laksanakan ya, baik di bidang olahraga maupun di bidang keagamaannya. Nah, ini ada literasi. Nah, dalam kurikulum 2013, literasi itu sangat penting. Minat baca terutama itu sangat penting. Minat menulis juga itu sangat penting sekali ya. Nah, dalam literasi ini ada program pemberdayaan mading, majalah dinding setiap kelas. Nah, itu ya. Setiap kelas itu membuat majalah dinding semenarik mungkin agar teman-teman kalian nanti mau baca, berminat membaca, ya, atau memberikan ide dan gagasan, pikiran lewat tulisan-tulisan di majalah dinding. Kemudian posterisasi sekolah. Nah, apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Seperti poster-poster memakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, itu terapkan protokol kesehatan, itu sangat dominan ya, sangat dominan sekali, khususnya di sekolah SMK Perbankan Syariah. Atau setelah pasca pandemi nanti mungkin kalian bisa berkreasi tentang selain pandemi COVID-19. Bisa juga ya, bisa. Kemudian membuat papan karya literasi siswa di setiap kelas. Nah, papan karya literasi. Membuat dinding motivasi di setiap kelas. Nah, kebetulan kita punya dinding ya di depan kelas itu masing-masing. Nah, kalian bisa di situ membuat lukisan atau kata-kata motivasi ya. Situ bisa meneruskan senior-senior kalian ya yang telah membuat lukisan, bisa kalian ganti. Bisa kalian ganti karena itu tahun kemarin, nah tahun sekarang bisa kalian ganti gitu. Motivasi apa yang sekiranya dapat menggerakkan kita ke arah yang lebih maju ya, ke arah yang lebih baik. Nah, ada pelayanan bimbingan kejuruan. Selanjutnya ada pelayanan bimbingan kejuruan. Ada layanan orientasi, ada layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, dan layanan konsultasi. Nah, banyak sekali. Ini nanti kalian jika memerlukan layanan yang telah Bapak sebutkan tadi atau kalian baca di layar, itu bisa berhubungan dengan wali kelas atau dengan guru BK ya. Guru BK nanti Pak Tito ya, sama Pak Tito. Itu pelayanan bimbingan kejuruan. Kemudian kita lanjut pelaksanaan pembelajaran ya. Pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini ada
masa pandemi dan pasca pandemi atau pada masa normal. Di masa pandemi ini dilaksanakan secara daring dan luring, ya. Jika keadaan sangat tidak memungkinkan sekali, kita akan laksanakan secara daring, 100% daring. Tetapi kalau keadaan wilayah kita zonanya zona hijau, atau ya zona hijau ya, itu bisa dengan luring. Sebanyak 50% kita melaksanakan tatap muka. Disesuaikan dengan kondisi ya, sesuaikan dengan kondisi wilayah, kemudian kesehatan guru, murid, orang tua siswa, kemudian persetujuan, arahan pengawas pembina, dinas pendidikan, kemudian pendapat orang tua, dan lain sebagainya. Jadi kita harus melaksanakan banyak koordinasi di sini, karena tidak boleh gegabah juga ya, melaksanakan pembelajaran dalam masa pandemi ini. Kalau pasca pandemi ya, itu keadaan normal tentunya 100% tatap muka. KBM dilaksanakan secara tatap muka 100%. Sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Tapi walaupun pandemi atau pasca pandemi nanti, kita harus tetap semangat belajar. Karena banyak cara, banyak jalan agar kita bisa belajar bersama. Ya. Banyak cara, banyak jalan agar kita bisa belajar bersama. Itu. Nah, itu ya anak-anakku sekalian, kurikulum SMK Perbankan Syariah. Itu secara garis besarnya. Ya, masih banyak sebenarnya, masih banyak bahasan dalam kurikulum itu. Nah, ini diambil secara garis besarnya saja yang perlu kalian ketahui. Baik, anak-anakku sekalian, kelas 10 SMK Perbankan Syariah, ya Bapak ucapkan selamat datang di SMK Perbankan Syariah. Selamat menempuh pendidikan di SMK Perbankan Syariah. Kita belajar bersama ya, demi cita-cita kita bersama juga. Ya tentunya khususnya demi cita-cita kalian ya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di SMK Perbankan Syariah ini. Baik, anak-anakku sekalian, itulah materi kurikulum SMK Perbankan Syariah pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.